Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini, kisah-kisah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Mus'ab bin Umair yang merupakan salah seorang sahabat Rasul dan kisahnya yang disiksa oleh keluarganya sendiri setelah memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki penampilan rupawan. Saking rupawannya, sahabat Nabi tersebut bahkan dijuluki sebagai penduduk surga oleh orang-orang di sekitarnya. Ia banyak berjasa dalam penyebaran ajaran Islam di Madinah. Bahkan sahabat seperti Mu'adz bin Jabal juga mengenal Islam dari beliau. Berikut ini tepatnya di video sederhana kali ini kita akan membahas mengenai sahabat Rasul yang bernama Mus'ab bin Umair. Jika terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan isi videonya, silahkan berikan komentar dengan baik dan sopan dengan tujuan saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa ya. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mus'ab bin Umair lahir di masa jahiliyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 585 Masehi. Dirinya adalah seorang pemuda keturunan Quraisy dengan nama lengkapnya Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdumanaf bin Abduddar bin Qusay bin Kilab al-Abdari al-Quraisy. Sejak kecil Mus'ab hidup dalam kemewahan. Ibunya adalah seorang wanita yang kaya raya. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Atsir dalam Asad al-Ghabah, sendal Mus'ab adalah sendal al-Hadrami. Pakaian yang dikenakannya adalah pakaian yang terbaik dan ia merupakan orang Mekah yang paling harum semerbak baunya hingga meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Rasulullah bahkan pernah bersabda mengenai sosok sahabatnya tersebut dengan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair." Hadis riwayat Hakim. Awal mula Mus'ab bin Umair mengenal Islam adalah ketika itu Rasul yang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu anhu, sebuah rumah yang berada di Bukit Sofa, jauh dari pengawasan orang-orang kafir Quraisy. Mus'ab bin Umair yang saat itu hidup di lingkungan jahiliyah dengan menyembah berhala, minum khamar, dan juga penggemar pesta diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dengan sendirinya ia bertekad dan menguatkan hati untuk memeluk Islam. Ia mendatangi Nabi Muhammad SAW di rumah Al-Arqam dan menyatakan keimanannya. Setelah itu Mus'ab tak lantas mengumumkan keislamannya. Ia bahkan menyembunyikan keimanannya agar tidak mendapatkan intimidasi dari kaum Quraisy. Sementara itu ia terus mengikuti majelis Rasul hingga menambah kuat keimanannya dan menjadi sahabat yang paling dalam ilmunya. Hingga pada akhirnya Rasul memberikan amanah padanya untuk berdakwah di Madinah. Sebelumnya, salah seorang Quraisy bernama Utsmani bin Tolhah melihat Mus'ab bin Umair tengah beribadah, hingga ia dilaporkan pada ibundanya dan awal mula kesulitan pun dimulai. Ibu Mus'ab kecewa dengan mengetahui putranya meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Ibunya bahkan mengancam untuk tidak makan dan minum serta terus berdiri sampai sang anak meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Sementara itu, untuk menghibur ibunya, Abu Aziz bin Umair yang merupakan saudara kandung Mus'ab pun berkata, "Wahai ibu, biarkanlah ia. Sesungguhnya ia adalah seorang yang terbiasa dengan kenikmatan. Kalau ia dibiarkan dan dalam keadaan lapar, pasti dia akan meninggalkan agamanya." Tak hanya ancaman kenikmatan yang dicabut oleh keluarganya, Mus'ab pun ditangkap dan dikurung. Ia juga disiksa dan diasingkan. Ibunya yang dahulu sangat memanjakannya kini berubah 180 derajat karena hal tersebut. Tubuh Mus'ab penuh dengan luka dan berat badannya jauh berkurang dan menjadi kurus. Melihat hal tersebut, Rasul merasa sedih karena Mus'ab yang selalu berpakaian paling bagus dan halus kini ia lihat lewat dengan pakaian yang kasar serta lusuh, juga memiliki tambalan. Beliau pun menangis memeluk Mus'ab dengan keadaannya yang berubah drastis. Meskipun demikian, keimanan kokoh yang dimiliki Mus'ab bin Umair menjadi teladan bagi kita semuanya. Kenikmatan dunia yang dirasakannya ia jual demi memperoleh kenikmatan iman dan Islam yang sangat luar biasa dan hakiki. Mus'ab yang diutus oleh Rasul untuk berdakwah ke Madinah pun tinggal di kediaman As'ad bin Zurarah. Di tempat itu ia berdakwah pada penduduk negeri tersebut, termasuk di antaranya Sa'ad bin Mu'adz. Dalam kurun waktu yang tidak lama, Islam pun diterima dengan baik oleh mereka. Mus'ab mendakwahkan Islam dengan pemahamannya yang baik tentang Al-Quran dan hadis. Ia juga menggunakan kecerdasannya dalam menyampaikan argumentasi dengan baik dan benar. Bahkan Sa'ad bin Mu'adz terkesan dengan penyampaian dakwah Mus'ab. Ia mengatakan, "Demi Allah, dari wajahnya sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya." Saat lantas berkata, "Apa yang harus kami perbuat jika kami hendak memeluk Islam?" "Mandilah, bersihkan pakaianmu, ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholatlah 2 rakaat," jawab Mus'ab. Sa'ad pun melakukan apa yang diperintahkan Mus'ab. Setelah itu Sa'ad berdiri dan berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Abdu Ashihal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sisi kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemuka kami, orang yang paling bagus pandangannya dan paling lurus tabiatnya." Lalu Sa'ad mengucapkan kalimat yang luar biasa yang menunjukkan begitu besarnya wibawanya di sisi kaumnya dan begitu kuatnya pengaruhnya bagi mereka. Sa'ad berkata, "Haram bagi laki-laki dan perempuan di antara kalian berbicara kepadaku sampai ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak sampai sore hari seluruh kaumnya pun beriman kecuali seseorang yang bernama Usairim." Jasa Mus'ab bin Umair memang sangat besar dalam penyebaran Islam di Madinah, hingga sampailah dirinya pada perang Uhud dengan membawa bendera perang di medan pertempuran. Ia dengan bersemangat menegakkan panji-panji Allah dan menghabisi musuh. Lalu datanglah penunggang kuda dari pihak musuh yang bernama Ibnu Qumayyah Al-Laitsi yang mengira Mus'ab adalah Rasulullah. Ditebaslah tangan kanan Mus'ab dan tangannya pun terputus. Mus'ab lalu membacakan ayat dari Quran surah Ali Imran ayat 144 yang artinya, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul." Quran surah Ali Imran ayat 144. Tak hanya menebas lengan Mus'ab yang ia kira adalah Rasulullah, Ibnu Qumayyah pun menebas lengan kiri Mus'ab hingga terputus. Lagi-lagi Mus'ab kembali membacakan firman Allah tersebut. Ia sempat bertahan, namun anak panah melesat mengenainya dan terjatuhlah bendera yang ia letakkan di dadanya.
Mus'ab pun wafat dalam keadaan syahid pada usianya yang ke-40 tahun. Nah, sampai di sini teman-teman video singkat dan sederhana ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe dan mendukung channel ini dengan membagikan kisah-kisah ini kepada teman-teman sosial media kalian. Pokoknya terima kasih banyak sudah membantu menonton dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.